Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul jebol, perumahan di Karanganyar banjir dan jalan nasional tersendat. Kebutuhan pokok di Boyolali naik 2 kali lipat. Cuaca buruk dan MBG disebut-sebut jadi pemicu. Peringati Hari Wayang Nasional, puluhan dalang di Boyolali gelar pentas wayang kulit selama 24 jam non-stop. Dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional, puluhan dalang mengikuti pentas wayang kulit selama 24 jam non-stop di Desa Tegalgiri, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini sebagai upaya pelestarian budaya, sekaligus bentuk penghormatan terhadap warisan adiluhung bangsa Indonesia. Setiap tanggal 7 November, Indonesia memperingati Hari Wayang Nasional, sebuah perayaan untuk memperingati sebuah karya seni warisan leluhur. Sambil membawa wayang, kirap puluhan para dalang di Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali menjadi awal dimulainya rangkaian perayaan. Usai kirap, dalang lalu menuju panggung utama di Sanggar Keluarga Wartoyo Langgeng, Nusantara. Di sini, pentas wayang kulit berlangsung selama 24 jam non-stop. Ini merupakan simbol dedikasi tinggi terhadap sebuah karya seni. Lebih dari sekedar pertunjukan, peringatan Hari Wayang Nasional juga jadi sarana edukasi bagi generasi muda dan upaya regenerasi dalang agar wayang tidak punah. Wayang bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan. Ini sekitar kemarin 23, ini jadi 34. Gitu. Dari mana saja itu? Iya. Dari mana saja Ki? Ini ada dari DIY, Gunung Kidul, Jawa Timur, dari Tegal, dari Banyumas, dari Bluro, berbagai daerah. Harapannya apa Ki? Harapan kita tetap wayang dicintai warga masyarakat, wayang tetap ngeremboko, dan ada kepedulian khusus dari pemerintah. Wayang kulit hari ini kita sepakat bukan menjadi sekedar tontonan, tapi tuntunan tentang bagaimana pesan moral tersampaikan dengan baik, kemudian pesan religi, pesan budaya, mengedukasi masyarakat secara lebih nyata dalam tataran masyarakat yang ada sebagai pecinta, masyarakat yang penikmat wayang kulit. Festival Dalang tidak berhenti menjadi sebuah ajang untuk berderet selebrasi, tetapi menjadi bagian dari proses menuju profesional, proses menuju tumbuh, makin skillnya makin bertambah baik bagi calon dalang-dalang ini ya. Selama masih ada bayangan dan tangan terampil di balik tirai, wayang akan terus hidup di setiap generasi di tanah air. Dari wayang kita belajar tentang harmoni dan keseimbangan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan warga memeriahkan kirap budaya dalam Festival Budaya Tlogo di Klaten. Para peserta harus berjalan kaki sejauh 3 km sambil memamerkan budaya tarian sampai pakaian khas Desa Tlogo. Ragam budaya diperlihatkan dalam Festival Budaya Tlogo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Sejak Minggu pagi, sekitar 700 peserta mengikuti kirap budaya yang terbagi dalam 20 kelompok tingkat rukun tetangga atau RT. Mereka memamerkan beragam budaya mulai dari pakaian, tarian, hingga musik adat. Berjalan kaki sejauh 3 km, kirap dimulai dari Desa Tlogo melewati Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Sewu, dan berakhir di Gedung Mandala Wisata Desa Tlogo Prambanan. Setibanya di lokasi terakhir, para peserta disambut pementasan tari. Festival Budaya Tlogo ini merupakan proses penggalian budaya yang ada di Desa Tlogo. Dengan adanya budaya di Desa Tlogo ini, harapan kami bisa memberi dampak yang baik terhadap. Festival digelar untuk melestarikan seni budaya sekaligus lebih mengenalkan potensi seni budaya Desa Tlogo kepada halayak umum, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Entok biasa diolah menjadi rica-rica atau hanya digoreng saja. Namun di sebuah warung makan di Kabupaten Banyumas, daging entok diolah menjadi olahan opor. Berikut liputannya untuk Anda. Di sebuah dapur kecil di Langgong Sari, Kecamatan Cilongo, aroma rempah dan santan mulai tercium. Dari tempat ini, entok yang biasanya disajikan pedas dan digoreng, kini disulap menjadi opor entok. Daging entok memang tak mudah untuk mengolahnya, perlu waktu untuk merebus agar daging empuk saat disantap. Di warung opor entok Nini Kenter, menu opor entok dimasak dengan bumbu rempah racikan dan menjadi olahan gurih, manis dan pedas dengan siraman kuah santan yang segar. Dan yang istimewa, pembeli di sini diberikan kebebasan untuk mengambil sendiri makanan langsung dari dapur. Menu khas opor entok menjadi andalan sebab Kabupaten Banyumas banyak peternak entok. Setahu saya tuh mentok itu dirica-rica seringnya. Ini kok nyoba mentok di opor. Penasaran, ternyata enak juga sih. Bumbu ini kuahnya itu gurih dan daging empuk. Saya sampai habis tinggal balung. Di Banyumas ini warga masyarakat desa banyak yang melihara entok. Tapi selama ini baru rica-rica ya. Sementara belum ada olahan makanan lain. Makanya ini sudah jalan hampir 1 bulan olahan entok sejenis opor, tapi dia kuahnya ringan. Jadi rasanya seger gitu. Nah, ternyata olahan entok ini cukup diminati oleh masyarakat ya. Untuk menikmati opor daging entok, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. 1 porsi berisi potongan daging lengkap dengan lalapan, sambal dan minuman dibanderol dengan harga Rp30.000. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.